Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 2 Desember ini ada reuni 212. Kalau kita melihat lebih luas, misalnya ada peringatan Sumpah Pemuda. Itu apa tujuan peringatannya? Tujuan peringatannya adalah untuk memperingati kembali ya. Ya berarti mengingatkan kembali tentang adanya anak-anak pemuda-pemuda Indonesia yang kemudian melihat bahwa Indonesia ini satu kesatuan. Ada peringatan 17 Agustus, yaitu kita mengulang kembali memori tentang kemerdekaan Indonesia. Dan hari-hari besar lainnya itu tentu menjadi momentum untuk memperingati kembali, mengintrospeksi kembali, melihat lagi peristiwa yang ada pada hal tersebut. Nah, tetapi kalau reuni 212 ini saya belum bisa menemukan apa kira-kira yang diperingati oleh eh, 212 itu reunian di Monas ya. Kenapa harus tempatnya di Monas? Kenapa tidak di tempat lain? Kalau memang tanggalnya tanggal 2 ya, kenapa tidak di tempat lain? Kalau itu memang mencirikan adalah sesuatu yang bersifat nasional ya, atau itu hanya bersifat partikular atau kedaerahan, atau satu momen yang hanya lingkupnya di situ saja. Nah, ini kita sharing ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang punya alasan yang kuat kenapa harus reuni 212 ya di Monas, itu kira-kira menurut Anda apa sih yang diperingati, yang diulang lagi, yang diingat kembali dengan adanya momentum 212. Nah, di situ ya. Jadi kita sharing saja. Sebenarnya ini pertanyaan, kenapa harus ada memori 212 kan? Kalau memang itu runtutannya adalah beberapa tahun yang lalu, seharusnya juga 411, 411 itu juga diperingati. Tapi kenapa 212? Kenapa bulan Desember saja yang diperingati, padahal itu misalnya demonya berjilid-jilid itu kan mengambil momentum-momentum tanggal yang banyak, tidak hanya 2 Desember. Apakah puncaknya 2 Desember? Ataukah momen yang dari beberapa demo yang pas itu hanya 2 Desember? Atau bagaimana? Dan kenapa tempatnya hanya di Monas? Tidak bisa dipindah tempat lain, atau di daerah lain juga mengadakan reunian yang serupa? Apakah harus tempatnya di Jakarta, di Monas itu? Nah, para pemirsa sekalian, kadangkala kita melihat bahwa momentum-momentum itu memang patut atau bisa dijadikan eh, diulangi kembali, diperingati kembali di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun setelahnya, itu untuk membuat kita bersemangat, untuk membuat kita tidak melupakan momentum tersebut, agar momentum tersebut terus dipelihara dalam memori kita. Nah, kalau kira-kira 212 ini, saya berpikir terus, saya gali terus, kira-kira apa yang mau diperingati secara luas dengan adanya 212 ini. Kalau itu berkenaan dengan fatwa ulama ya tidak ada fatwa sekarang yang harus dikawal kan gitu. Tidak ada fatwa yang sekarang harus dikawal. Kalau sekarang mau mengal fatwa, fatwa yang mana? Atau fatwa itu yang dulu dikeluarkan itu terus dipelihara sampai sekarang, toh ya orangnya juga sudah menjalani masa hukuman dan juga sudah keluar begitu. Atau mungkin ya persatuan umatnya, persatuan umat. Jadi mungkin saya mencoba menggali, misalnya nih, kalau memori 212 itu identik dengan persatuan umat, tetapi kenapa tokoh-tokoh yang ya, tokoh-tokoh yang dulu ada di 212 sekarang tidak bersemangat kembali untuk hadir di 212? Misalnya ada TGB, misalnya ada beberapa orang lah yang dulu memang hadir di 212 tetapi sekarang tidak dijawil kembali, tidak dianggap alumni lagi, tidak dianggap tokoh yang ikut dulu hadir di 212. Itu akhirnya menjadi tanda tanya, kalau itu memang momentum persatuan umat yang diperingati, tetapi kenapa tokoh-tokoh yang dulu bersemangat di 212 tidak hadir dan tidak diundang dan tidak diapa-apakan gitu loh. Jadi apakah ini sifatnya menyeluruh, parsial, atau hanya
menyeluruh, universal, atau hanya parsial saja? Dan momentum ini kenapa harus diperingati dan dipelihara lagi, diperingati kembali? Nah, ini menjadi tanda tanya sebenarnya bagi saya. Tolong mungkin para pemirsa punya jawabannya, bisa tulis di kolom komentar. Saya akan sangat senang sekali untuk bisa berdialog, untuk bisa sharing wawasan dengan Anda semua. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.